Halo teman Santara, balik lagi di program KTP Kupas Tuntas Penerbit. Yeay! Kali ini aku bersama salah satu tim bisnis yaitu Mas Fahad. Hai Mas Fahad. Hai Mbak Dina. Sapa dulu dong teman-teman. Halo teman-teman Santara. Iya. Gimana kabarnya Mas Fahad? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya capek ya. Capek. Banyak kerjaan kayaknya ya. Nah kali ini di KTP kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Aero Steel. Bisnis infrastruktur besi gitu ya di Santara, toko besi dan baja yang ada di Semarang, Jawa Tengah nih. Kali ini kita bakal ulik-ulik tentang Aero Steel buat teman-teman yang pengen beli sahamnya Aero Steel tapi masih bertanya-tanya beli nggak ya, dan masih mempertimbangkan. Simak video ini baik-baik. Oke? Nah, Mas Fahad, Aero Steel, boleh nggak sih diceritain dari awal sampai akhir gimana ceritanya di akhirnya bisa masuk ke papan penawaran saham utamanya Santara? Oke, terima kasih Mbak Dina sebelumnya. Kalau kita ngomongin Aero Steel ya Mbak Dina, dari mana Aero Steel? Aero Steel atau Aero Steel? Nyebutnya Aero Steel sih sebenarnya. Oh, Aero Steel ya? Aero Steel. Tapi kebanyakan teman-teman juga nyebutnya Aero Steel gitu. Iya. Aslinya Aero Steel karena mirip sama nama foundernya Ibu Rosi. Oh, oke. Halo Ibu Rosi. Kemudian Aero Steel ini awalnya dari third party kita Mbak Dina, dari Mokapos. Oh, oke. Kan ada beberapa sumber ya lead dari di Santara, dari Mokapos seperti yang dulu kita pernah bahas kan, Mokapos, Pralisting sama Direct Approach. Nah ini salah satu yang berasal dari third party kita, dari Mokapos gitu. Kemudian kalau ngomongin industri Aero Steel ya Mbak Dina, industri besi gitu kan, kita sebenarnya nggak bisa lepas dari industri besi nasional bahkan global ya, yang menurut saya pribadi sebenarnya sedikit complicated gitu. Gimana tuh? Nanti kita bahas deh di aspek resikonya. Tapi sekarang kita ngomongin industri yang mikronya dulu nih. Maksudnya secara industri besi pun juga masih jadi industri pokok yang masih sangat dibutuhkan gitu Mbak untuk pembangunan. Apalagi kan sekarang pembangunan ya? Dilakukan secara masif juga kan, masihan. Seperti itu. Kemudian dari nature bisnisnya itu kan jelas ya Mbak Dina, maksudnya kan dia perdagangan besi bahan pokok untuk pembangunan. Kemudian kenapa Aero Steel bisa masuk di papan utama listing Santara gitu kan. Biasanya kita lihatnya pas Mbak, kalau kita lihat pas itu profitability, accountability sama sustainability. Kalau kita lihat profitability-nya nih, kita pakai data sedikit gitu ya. Di 2019, Aero Steel ini berhasil mencapai sales lebih dari 5 miliar something. Hanya dari satu toko ya Mbak Dina. Karena di 2019 masih satu toko, toko yang di Banyumanik. Gitu. Kemudian di 2020 di bulan Maret kalau nggak salah, Aero Steel membuka cabang baru di Meteseh. Dan sampai data sampai bulan Agustus itu salesnya mencapai 4,9 miliar. Hampir mendekati yang kemarin setahun. Gitu kan, maksudnya padahal itu baru berjalan belum sampai setahun ya? Belum. Maksudnya kalau kita annualize sampai setahun kan tentunya akan meningkat kan. Seperti itu. Kemudian accountability ya kan. Pencatatan transaksi di Aero Steel menggunakan Mokapos tentu kan. Maksudnya kan kita mudah juga untuk validasinya datanya. Kemudian untuk sistem akuntansinya Aero Steel menggunakan Accurate. Maksudnya kan pembukuannya pun juga sudah sangat rapi gitu. P, A, kemudian S, sustainability. Kalau kita ngomongin sustainability berhubungan dengan tadi industri besi yang masih dibutuhkan secara masif untuk pembangunan gitu. Jadi dari pasnya itu kita masih menilai bahwa oh ini bisnis masih bagus juga gitu untuk kita scale up, untuk kita buatin cabang baru biar nantinya bisa lebih berkembang lagi. Oke. Berarti ini bisa dibilang salah satu bisnis yang kebal pandemi ya Mas Fahad ya? Betul. Bahkan saat pandemi kemarin infonya di beberapa bulan salesnya malah naik. Karena kan orang-orang
jadi nggak ngapa-ngapain ya di rumah ya. Kayak yang gatel gitu, rumah saya kayaknya perlu direnovasi nih jadi gitu. ngeliat kan ya, jadi kelihatan gitu. Ini kayak kanopi perlu ganti gitu. Gitu biasanya gitu. Oh ya bener. Pagar nih kayaknya harus saya tambahin apa gitu ya. Oke. Dan juga dia tersistem karena sudah tercatat di MOKA tadi ya, Mas Fahad ya. Nah, Mas Fahad, ini infrastruktur besi dan baja itu berarti terhitung infrastruktur vital di Indonesia yang selalu dibutuhkan. Jadi dinamis terus, bergerak terus. Dan dia tuh termasuk bisnis yang apa ya? Kebutuhan gitu, bukan bisnis yang menginginkan keinginan gitu kan. Makanya orang-orang tuh apa-apa pembangunan butuh besi gitu kan, mau bikin jalan gitu butuh besi gitu. Dan juga di sektor rumah tangga pun seperti tadi Mas Fahad bilang, besi dan baja juga diperlukan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi investor nih Mas Fahad, banyak gitu yang bertanya produk-produknya RO Steel ini apa aja sih gitu kan. Besi dan baja tuh kan, mungkin kalau misalnya kita awam besi itu apa aja ya, kayak besi kan itu doang gitu. Padahal ternyata produknya tuh banyak gitu kan. Betul. Itu kalau boleh dijelasin apa aja tuh? Sebenarnya banyak ya Mbak Dina produk besi, tapi kalau kita ya maksudnya yang bukan bergerak di perbesian gitu kan, kita taunya cuma paling besi hulu, baja ringan kayak gitu kan. Padahal saya udah ngelis nih Mbak Dina, maksudnya produknya sebagian kecil apa aja. Kayak ada besi hulu tadi saya bilang, besi siku, plat besi, besi nako, kemudian stainless steel, bahkan dia ada atap galvalum, atap UPVC, kemudian pipa besi, baja ringan, dan kayak produk-produk perintilan kecil-kecil gitu loh Mbak Dina, kayak namanya roping, welding electrodes, sama cutting wheel, cat besi, maksudnya sangat banyak sekali produk-produk yang dijual di RO Steel gitu. Kalau teman-teman yang masih awam di dunia perbesian kan besi ya udah besi gitu. Iya betul gitu. Nah, terus dari tim bisnis sendiri kemarin udah sempet nggak survei ke sana, ke Banyumanik gitu? Terus apa yang didapetin tuh Mas? Kemarin kami berkunjung ke cabang Banyumanik, itu cabang yang akan direlokasi Mbak Dina, karena kan sebagian TPC-nya kan akan dialokasikan untuk relokasi. Gitu. Dan tempat barunya itu, yang tempat relokasi itu tidak jauh dari tempat existing yang sekarang. Gitu. Oh, karena tempat existingnya ini kan udah strategis ya gitu, orang-orang udah taunya kan di tempat itu gitu. Berarti nggak perlu kayak khawatir gitu loh, tetap aja rame juga gitu. Dan tambah lagi Mbak Yana, kenapa direlokasi sih gitu kan ya? Maksudnya karena di tempat yang existing sekarang yang di Banyumanik itu kan masih sewa, dan sewanya kan jangka pendek sih, 2-3 tahun gitu kan. Kemudian juga sewanya juga cukup tinggi juga biayanya. Nah, di tempat yang baru ini Bu Rosi dan Pak Prima suaminya itu dapat lahan yang bisa disewa jangka panjang Mbak, 10 tahun. Maksudnya itu kan bisa salah satu dari mitigasi resiko kan. Seperti itu sih. Oke. Nah, terus nih, aku penasaran nih kan, aku baca di prospektus gitu kan, si toko besi RO Steel ini tuh jadi toko besi pertama ya, yang mengusung one stop shopping gitu, paling lengkap di daerah Banyumanik. Karena sebelumnya kan katanya susah gitu nyari toko besi yang lengkap, yang benar-benar semuanya ada gitu di Banyumanik. Nah, makanya mereka akhirnya bikin RO Steel tuh bener nggak sih? Oke, sebenarnya ceritanya menarik sih Mbak Dina ya, karena toko besi besar sebenarnya di Semarang kota industri ya, banyak sebenarnya. Tapi di Semarang kota, Semarang bawah kalau orang nyebutnya kan. Kalau Semarang kan ada Semarang bawah, Semarang atas. Gitu. Yang di daerah industrinya. Sementara RO Steel ini kan dia berdiri di daerah pemukiman. Gitu. Udah ceritanya dulu kan sebenarnya ini dari pengalaman pribadinya owner ya Mbak, yang mereka itu mau bikin kanopi di rumahnya. Terus mereka cari toko besi yang lengkap dan terjangkau, deket maksudnya dari segi jaraknya, itu nggak ada di Banyumanik. Mereka harus turun, dan effortnya kan lumayan Mbak, turun maksudnya dari angkutannya, dari efisiensi waktunya kayak gitu. Dan teman-teman dan owner pun melakukan riset Mbak Dina. Jadi kayak mereka dapat pengalaman seperti itu, terus ini kayaknya kita harus bikin bisnis besi deh gitu. Simple kan ya? Iya, itu simple banget dari sih. pengalaman pribadi, terus nih kayaknya kita harus bikin bisnis besi di sini gitu. Karena orang-orang susah carinya. Harus ke bawah gitu kan, Semarang bawah. Terus mereka nggak sembarangan bikin, Pak Prima dan Bu Rosi melakukan riset. Riset di lingkungan sekitar ya,
yang cukup panjang juga risetnya, dan saya rangkum beberapa hasilnya. Yang pertama itu bahwa customer itu butuh toko besi yang dekat pertama, terjangkau. Karena apa? Karena itu bisa memangkas waktu, Mbak. Karena kalau jauh kan tukang itu kan dibayarnya harian ya. Yeah. Maksudnya kan akan wasting time kan. Mondar-mandir kita nungguin barang yang belum nyampe-nyampe. Itu makanya jarak itu pengaruhnya sama waktu pengerjaannya. Terus yang kedua berikutnya, customer itu menginginkan ukuran besi yang standar dan akurat. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gini, besi itu kan ada ukuran ketebalannya ya, Mbak. Ada yang, Mas aku pengen beli besi yang ukurannya 1 mili gitu. Nah, di hasil risetnya itu bahwa customer itu sebenarnya aware, Mbak, dengan hal itu gitu. Karena kan, mohon maaf ya, maksudnya beberapa toko besi itu kan menjual ukuran yang tidak terlalu akurat. Misal memang permintaannya 1 mili, tapi setelah diukur dengan alat 0,8 gitu, 0,9. Alah Mas, beda 0,1 doang, tapi kan itu nggak akurat, Mbak. Benar. Gitu sih. Terus kemudian yang terakhir bahwa customer menginginkan toko besi yang konsepnya one stop shopping, kayak yang tadi dibilang sama Mbak Dina kan, bahwa saya datang ke sana dan saya bisa mendapatkan apapun yang saya butuhkan untuk pengerjaan proyek saya, gitu. Dari mulai besi holonya, bajanya, catnya, sampai ke perintilan-perintilannya, itu semua sudah one stop shopping di situ. Nah, dari hasil riset tersebut, owner Bu Rosi dan Pak Prima mendirikan Rosteel, gitu. Cakep sih, Rosteel tuh bisnisnya solving problem gitu. Biasanya bisnisnya solving problem tuh banyak yang sustain gitu. Yes, amin. amin. Nah, terus itu kompetitornya ada nggak sih, Mas Fahad di sana, atau ada nggak bibit-bibit kompetitor gitu? Sejauh ini ya Mbak Dina, saya juga coba berkeliling kan, maksudnya di Semarang atas kan, karena mumpung lagi di sana gitu. Saya lihat beberapa ada sih, jujur memang ada, tapi toko bangunan biasanya, toko bangunan yang dia juga jual besi, gitu kan. Jadi yang khusus ya? Nggak yang khusus besi, dia toko bangunan yang ada besi di situ, gitu. Dan ada bengkel las yang masih ada hubungannya dengan besi. Cuman kalau untuk one stop shopping toko besi paling besar Rosteel. Ada yang lain, tapi yang tadi saya bilang jaraknya jauh di Semarang bawah. Nah, Mas Fahad, ini Rosteel itu apakah dia melayani klien B2B juga? Atau dia cuman jual retail aja gitu? Oke. B2B ada tapi nggak banyak, Mbak. Ada tapi nggak banyak. Jadi kayak tadi yang saya bilang ya, klien B2B-nya itu bukan perusahaan yang besar, tapi bengkel las yang dia butuh bahan baku besi, itu Rosteel mensuplai di situ. Kemudian toko-toko bangunan yang kecil-kecil dan toko besi yang kecil-kecil, Rosteel mensuplai di situ. Cuman bukan B2B yang pakai kontrak segala macam yang besar, itu enggak. Berarti nggak tetap ya? Berarti bukan supplier tetap gitu bukan dia? Supplier tetap. Langganan sih mungkin disebutnya. Karena kan masih levelnya masih UMKM ya. Sisanya segmennya B2C sih, ke developer sama ke end user langsung. Oke Mas Fahad, tadi kita udah lihat dari sisi bisnis dan sisi produknya ya kan. Kalau sekarang Rosteel listing di Santara, saham yang dilepas tuh berapa sih? Dan dividennya berapa? Yields-nya berapa gitu Mas Fahad? Oke, menarik sih. Sebelumnya mungkin saya ceritakan dulu ya Mbak, existing keadaannya Rosteel seperti apa, terus sampai listing di Santara gitu ya. Rosteel yang tadi saya ceritakan sedikit di awal bahwa dia punya satu cabang di 2019, kemudian Rosteel buka cabang baru di 2020. Nah, kemudian niatnya Rosteel bergabung dengan Santara untuk membuka satu cabang baru lagi di Ngalian. Ngalian itu Semarang bawah. Jadi Rosteel mulai berani bertarung di Semarang bawah. Oke, bersama dengan toko besi lainnya yang sudah ada dulu ya. Gitu. Kemudian satu merelokasi cabang utama yang di Banyumanek yang tadi saya ceritakan. Itu kebutuhan utamanya Rosteel. Kemudian untuk listing di Santara ini total project cost yang dibutuhkan sebesar 3,5 miliar untuk macam-macam, pembelian inventory, sewa lahan, kemudian pembangunan, pembelian armada juga termasuk, dan total pengajuan dana ECF itu di angka 3 miliar.
Jadi total project cost-nya 3,5 miliar, tapi Santara bisa mengakomodir melalui dana ETF itu 3 miliar. Gitu. Kemudian saham yang dilepas sebesar 40%. Dengan total dividen yang dibagikan ke investor masyarakat itu maksimum di 38%. Oke, 38%, teman-teman. Nah, Mas Fahad, kita tadi kan ngelihat dari sisi bisnisnya tuh kayaknya berpeluang banget gitu. Dari Mas Fahad ngejelasinnya tuh cukup menggiurkan gitu kan. Sekarang kita ngebahas nih biar seimbang risiko bisnisnya. Apalagi kan katanya Rostil mau juga ngebuka bisnisnya di Semarang Bawah tuh. Dia mau bertarung dengan toko besi yang lain gitu. Itu boleh nggak diterangkan gitu? Risikonya ada apa aja? Oke, siap. Karena kan biar balance ya Mbak Dina ya. Gitu. Ada beberapa resiko sih Mbak Dina yang perlu jadi catatan teman-teman investor ya. Gitu. Yang pertama terkait dengan resiko fluktuasi harga bahan baku Mbak Dina. Karena ceritanya begini. Industri produksi besi dan baja nasional di Indonesia ini kan masih terhitung rendah, ya kan? Data dari catatan saya bahwa kebutuhan besi dan baja nasional di tahun 2020 ini sebesar 16,39 juta ton. Oke, itu banyak hitungannya, Mas? Banyak banget. Kemudian produksi domestik nasional di Indonesia itu baru mencapai 40%. Sehingga kan 6,55 juta ton itu diproduksi sendiri. Dan gap-nya itu kan ada 60% atau sekitar 9,8 juta ton. Dari data itu kan kita paham ya Mbak Dina bahwa produk domestik baja kita masih di angka 40% gitu. Sedangkan 60%-nya pasti kita impor dong. Iya, benar-benar. Gitu kan. Nah, ketika kita udah ngomongin impor kan berarti kan yang tadi Mbak cukup complicated ya. Karena ini kan dipengaruhi nantinya sama kurs. Benar. Iya kan, kurs dolar, kondisi ekonomi global, segala macam kayak gitu kan. Maksudnya kan rentetannya cukup panjang gitu kan. Itu menurut kami juga part of risk-nya Rostil ya. Gimana kalau perekonomian globalnya nanti ada resistensi, kemudian ngaruh ke kurs dolar, kemudian harganya naik dan segala macam kayak gitu. Sebenarnya kita untuk memitigasi resiko ini cukup sulit Mbak Dina, karena itu kan sangat global ya. Benar-benar itu tapi besar banget sih. Gitu kan. Tapi yang perlu jadi catatan adalah data historikalnya. Selama Rostil berdiri selama 2 tahun lebih ini, itu fluktuasi harganya itu hanya di angka 1-2%. Gitu. Jadi saya bisa melihat bahwa kami bisa melihat bahwa ternyata historikalnya fluktuasi harganya tidak terlalu jauh gitu. Itu sih, itu yang pertama terkait resiko fluktuasi harga bahan baku. Yang kedua Mbak Dina terkait dengan resiko kelangsungan usaha. Ya kan, terkait dengan karena tadi masih sewa semua gitu kan. Makanya tadi yang cabang yang utama kita relokasi. Itu adalah bagian dari mitigasi resiko. Gimana kalau nanti sewanya berakhir Mas gitu kan. Ya kan, berarti kan kelangsungan usahanya cukup beresiko nih, besar gitu. Oke, mitigasinya pertama adalah Pak Prima dan Bu Rosi ini melakukan sewa dengan jangka yang panjang, yaitu di angka 10 tahun. Dengan tempo pembayaran 5 tahunan, dan setelah 5 tahun ada opsi beli. Seperti itu. Kemudian setiap bulan Pak Prima dan Bu Rosi itu melakukan pencadangan untuk biaya sewa. Gitu sih. Dan biasanya 6 bulan sebelum jatuh tempo mereka melakukan negosiasi. Seperti itu. Jadi itu bentuk dari mitigasinya. Kemudian yang terakhir Mbak Dina terkait dengan resiko ketersediaan barang dan kualitas. Karena kan ketersediaan barang yang ada di toko dan kualitas barangnya sendiri itu ternyata menjadi kunci kontinuitas pembeli untuk memilih Rostil gitu. Nah, ketika barangnya nggak update, stoknya sedikit, ya kan, barangnya juga kurang-kurang terus, itu maka pembeli cari yang lain. Agak jauh nggak apa-apa deh gitu. Yang penting saya dapat yang lengkap gitu kan. Nah, mitigasinya adalah penerapan manajemen inventory yang baik yang dilakukan oleh Rostil. Yang mana Bu Rosi dan Pak Prima melakukan manajemen inventory ini dengan sangat baik dengan pencatatan. Salah satunya pencatatan inventory di Mokapos. Dan beliau pun juga mempunyai catatan tersendiri database-nya.
seperti itu. Oke, berarti semua mitigasi risikonya udah disiapin sama Rostill ya. Betul. Nah, itu tadi teman-teman diskusi sama Mas Fahad dari tim bisnis ya, ngelihat dari reviewnya tim bisnis tentang Rostill gitu. Semoga ini insightful ya buat teman-teman yang masih mempertimbangkan buat beli saham Rostill gitu. Semua keputusan kita kasih ke teman-teman investor ya, mau beli Rostill atau enggak ya, bisa dilihat dari diskusi kita tadi gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi lebih deep lagi, lebih lanjut lagi, bisa join grup Telegram ya Mas Fahad ya. Bisa langsung dijawab nanti sama ownernya, Ibu Rosi dan Pak Prima tadi gitu ya Mas Fahad. Grup Telegramnya bisa teman-teman lihat di Instagramnya Santara. Nanti kita juga bisa informasikan ke sana. Kita juga akan taruh di description box di sini buat grup Telegram. Nanti teman-teman bisa join lewat link tersebut gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang ada di Semarang boleh kalau mau ngecek mampir langsung ya. Boleh di cabang Rostill. Benar. Buat teman-teman yang daerah Banyumanik, Semarang dan sekitarnya gitu kan. Terus pengen tahu bisa langsung aja datang ya. Kenalan sama ownernya mungkin. Kemarin ada kok beberapa Mbak infonya dari Pak Prima. Maksudnya yang teman-teman yang sudah invest di Rostill terus mampir. Oke. Boleh banget ya. Teman nanti bisa tahu lebih deket gitu Rostill kayak gimana. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton kupas tuntas penerbit kali ini ngebahas Rostill. Tunggu KTP selanjutnya, kita ngebahas lagi bisnis-bisnis yang listing di Santara selanjutnya. Teman-teman pengen kita ngebahas bisnis apa dan pengen ditanyain apa kira-kira? Tulis aja di kolom komen ya. Dan buat teman-teman yang belum download aplikasi Santara bisa langsung aja download ya. Jangan lupa juga buat yang belum KYC, lakukan re-KYC sekarang biar bisa segera beli saham ya Mas Fahad ya. Benar banget. Thank you teman-teman semuanya udah nonton KTP lagi. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Nanda Agisni. Bye, sampai jumpa lagi.